Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman wa ja'alna ummatan khairil anam Muhammadin alaiha afdhalas salata wassalama Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama-tama, yang paling utama, kita selalu panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan selalu kita nikmat iman, Islam, sehat walafiat. Dan tak lupa salawat beserta salam mari kita curahkan kepada baginda alam kita, Habibana wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada umatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, dan tak lupa pula yang saya hormati pada owner PT Syariah Mobil Indo Bapak Haji Martin beserta keluarga, yang selalu saya hormati, kepada karyawan-karyawati PT Syariah Mobil Indo, semoga disehatkan selalu badannya, amin, dilancarkan selalu rezekinya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hari ini kita kedatangan bulan yang dimana bulan ini diturunkannya manusia yang paling mulia, yaitu bulannya Rabiul Awal. Ya, ini bulannya Nabi lahir, ya, Nabi akhir zaman, Nabi kita semua, ya, sebagai kita umatnya kita harus mengagungkan pada bulan Rabiul Awal ini, ya. Sebuah bulan yang istimewa karena ini bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia termulia yang membawa kita dari zamannya jahiliyah, ya, menuju zamannya yang penuh cahaya. Dari zamannya hak batil masih gelap, ya, Islam belum sempurna, lalu Nabi menyempurnakan pada zamannya ini. Allah pun pernah berfirman dalam surah laqad manallahu 'alal mu'minin idza ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman, lalu Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan ayat-ayat kepada Allah, ya, dari Allah, mewahyukan kepada Rasul melalui malaikat Jibril. Makanya sempurnanya Al-Quran itu pada zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dilanjutkannya oleh para sahabat, yaitu Ali bin Abi Thalib sampai sekarang, gitu. Lalu mengajarkan kepada mereka kitab-kitab hikmah, ya. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka benar-benar keadaan banyak yang kesesatan, gitu. Sebuah ayat ini mengingatkan bahwa Rasulullah adalah nikmat terbesar, dan nikmat itu terjadi di bulan Rabiul Awal. Lalu kisah kelahirannya, ya, Masya Allah,
pada hari Senin. Nah, hari Senin juga nih. Ya. Tanggal 12 Rabiul Awal. Cuman ini masih Rabiul Awal, tahun gajah. Ya. Pada zaman 570 Masehi. Ya, udah berapa ya old ini apa? Udah berapa tahun lalu. Tahun gajah adalah tahun ketika pasukan ya Abraha ingin menghendakkan ya menghancurkan Ka'bah, tetapi Allah hancurkan mereka dengan burung apa? Burung gagak. Burung astagfirullah. Burung ababil itu. Ya itu dijelaskan dalam surah apa? Al-Fil. Itu bunyi alam tara kaifa fa'ala rabbuka sampai akhir ya. Adalah tanda-tanda bahwa kelahiran Nabi membawa suatu magic ya, atau suatu istimewaan sampai kaum kafir Abraha sampai habis oleh burung yang dari neraka, bawa batu neraka gitu. Yang penuh hikmahnya itu adalah kisah ceritanya Rasulullah, karena Rasulullah dilahirkan dari kecil itu yatim piatu itu, pada umur sekian ditinggal oleh bapaknya, pada umur sekian ditinggal oleh ibunya gitu. Lalu sesuai dalam firman Allah surah Ad-Duha, alam yajidka yatiman fa'awa, ya bukanlah dia mendapati sebagai seorang yatim lalu dia melindunginya. Ibunya ya Aminah wafat ketika masih TK ya, pada usia 6 tahun kalau kita mah. Lalu beliau ya diasuh, diajarkan oleh kakeknya. Nah, pertanyaan nih ya, pada zaman itu apakah kakeknya Islam atau enggak? Ya. Kakeknya itu Abdul Muthalib ya. Lalu kemudian pamannya Abu Thalib. Nah, banyak orang yang nanya, apakah kakeknya atau pamannya sudah menganut agama Islam? Ya, karena semua, nah itu pertanyaan yang di luar lah, gitu. Soalnya di dalam cerita Nabi pun, ya kakek atau pamannya ini belum jelasnya menganut agama Islam, karena pada zaman itu ya setelah Nabi Ibrahim ya kan, setelah Nabi Ibrahim baru kan Nabi Muhammad ya, itu masih gelapnya di agama Islam ya. Makanya kakek dan pamannya wallahu alam ya, agama Islam ataupun enggak itu, karena banyak berpendapat para ulama, ada yang bilang enggak, ada yang bilang sudah gitu ya. Lalu yang paling luar biasa di sini adalah ya akhlaknya Nabi Muhammad ya, adalah salah satu kisah yang paling luar biasa pada akhlak Nabi Muhammad adalah ya suatu hinaan yang terus menerus ya ketika beliau sedang dakwah ya oleh penduduknya Taif ya, namun beliau nggak ada balasan, namun beliau tetap berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu doa Nabi. Ya Allah, malah mendoakan berikanlah petunjuk pada kaum Taif itu ya, karena mereka tidak mengetahui ya. Itu doa Nabi. Sampai pada akhirnya Nabi kangen dilemparin batu
oleh kaum Taif. Dan Nabi mendengar bahwasanya ya kaum Taif itu atau yang melempari batu sedang sakit. Lalu Nabi datang ke rumahnya. Ya. Nabi enggak ngejek, tapi Nabi malah menjenguk gitu. Sampai kaum Taif pun menjadi umatnya Nabi Muhammad. Gitu. Ya. Kesabarannya beliau itu melebihi batas ya dari kita itu. Lalu pengorbanan ya pada hijrahnya Nabi Muhammad, yaitu demi agama pada bulan Rabiul Awal juga. Nabi Muhammad ya melaksanakan suatu hijrah Mekah ke Madinah, yaitu dari titik kemenangan Islam ya, illa tansuruhu faqad nasarahullah id akhrajahu alladhi kafara sani id huma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ayat ini ya membayangkan kita di tengah ancaman pembunuhan ya pada zaman jahiliyah. Nabi tetap tenang ya, terus ya berserah diri, bertawakal pada Allah ya melalui pelajaran-pelajaran besar ya bagi Rasul, itu dalam setiap masalah bahwasanya yakinlah la tahzan innallaha ma'ana. Nah itu kata Al-Quran surah At-Taubah ya, la tahzan innallaha ma'ana, ya sesungguhnya yakinlah bahwa Allah bersama kita gitu. Ya, jadi suatu bulan ini ya menjadi bulan yang agung karena manusia istimewa kita ya, junjungan kita lahir pada bulan ini. Itu. Ya makanya terus ya seringlah bersalawat ya, karena kita bersalawat insyaallah Nabi akan menyelamatkan kita di yaumul kiamah nanti. Itu Nabi akan memberi syafaat ya kepada umatnya ya, nanti suatu hari pembalasan nanti semua kaum dikumpulkan, dari kaum Nabi Adam ya, Nabi Muhammad, Nabi ini semuanya dikumpulkan ya, dan yang paling banyak ya, yang paling banyak tanggungannya itu adalah Nabi Muhammad. Gitu. Ya, nanti berjalan semuanya. Itu kita mengikuti kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus sering bersalawat ya. Lalu ya kita ambil pelajaran semuanya dari kisah-kisah ini ya. Bersyukur atas kita diutusnya ya Rasulullah ya, karena beliaulah yang menyinarkan suatu agama kita ya, dari kegelapan sampai sekarang ya, sampai akhir zaman nanti gitu. Lalu sabarlah ketika kita mendapatkan ujian, karena semuanya harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia la tahzan innallaha ma'ana. Gitu. Ya, lalu berakhlaklah yang mulia, walaupun kita bukan nabi tapi kita harus berakhlak dengan mulia ya. Kita harus mencontohkan akhlak-akhlaknya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena akhlak itu di atasnya ilmu. Gitu. Enggak ada akhlak ya, ilmu akan kebuang. Itu percuma. Kita punya ilmu setinggi mungkin ya, doktorandus, SSMM, ML lah segala macam, itu kalau akhlaknya nggak tercermin, itu nggak akan manfaat ilmunya. Itu ya, selalu kita berikhtiar, berdoa ya, bertawakal, berserah diri kepada Allah ya, seperti peristiwa suatu hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah dengan sabarnya jalan kaki ya. Kita berikhtiar terus berdoa sampai kapanpun ya, pasti Allah akan mendengarnya ya, insyaallah Allah kabulkan ya, sesuai yang sudah dikodarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin
Itu aja ya. Pada bulan ini kita harus berselawat ya, jangan bulan ini doang. Terus menerus kita berselawat ya. Man shalla alayya salatu wahidatu sallallahu alaihi wasallam ya biha ashrun. Barang siapa berselawat kepadaku satu kali ya, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali lipat. Gitu ya kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berselawat ya 3 kali aja udah sehari, ataupun habis sholat ya, itu dikalikan lipat ganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Nabi yang melipat ganda, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mungkin itu aja, cukup sekian dari saya.